Sejahtera bagi semua dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu. Saat ini kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya firman ini menjadi bagian kami dan kami boleh ditolong untuk lebih setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan menceritakan seorang muda yang bernama Bruno Caporini. Dia adalah seorang yang berkebangsaan Italia pada saat setelah Perang Dunia yang kedua. Maka situasi dan kondisi yang terjadi di Italia tidak dapat terkendali. Sehingga banyak orang yang bermigrasi menuju ke Amerika Serikat. Dan Bruno dengan keluarganya, mereka bermigrasi dari Italia menuju Amerika, dan kota yang mereka tuju adalah kota New York. Saudara-saudari sekalian, pada saat mereka sudah tinggal di kota New York, dan kota ini adalah kota yang sangat sibuk, kota yang padat, kota yang penuh dengan geng-geng yang bertebaran di sudut-sudut kota New York. Sesungguhnya Bruno tidak menyukai kota ini. Tetapi oleh karena situasi dan kondisi di kota Italia di mana mereka tinggal, maka mengharuskan mereka pindah dari sana. Dan hari demi hari dilalui oleh Bruno adalah dia berdiam diri di rumah. Dia tidak mau kemana-mana dan tidak mau melakukan apapun aktivitas. Sehingga orang tuanya begitu susah. Mengapa anak ini demikian? Memang pernah disampaikan oleh dia bahwa dia tidak menyukai kota ini dan pindah ke kota ini. Tapi oleh karena peperangan dan situasi kondisi yang tidak aman, maka mereka harus keluar dari kota Italia. Saudara-saudariku, bulan demi bulan mereka lalui hingga suatu hari, ibu daripada Bruno mengalami sakit kanker. Dan dibawa ke rumah sakit oleh ayahnya, dan dokter mengatakan bahwa situasi kondisi daripada ibu ini, dia sudah sampai ke stadium 4 dan penyakit ini sudah sangat berat untuk dapat disembuhkan. Tetapi ayah Bruno berusaha untuk mencari biaya untuk perobatan kepada ibunya, dan itu dilakukannya sampai dia mengharapkan istrinya ini akan sembuh dari penyakitnya. Suatu ketika ayah Bruno masuk ke kamar Bruno dan dia berkata, "Bruno, entah sampai kapan engkau harus berdiam diri di kamar ini? Kamu lihat, ibu mengalami sakit yang parah. Dia mengalami penyakit kanker dan sudah stadium 4. Tiba-tiba saudara-saudaraku, Bruno terperangah mendengar berita daripada apa yang terjadi kepada ibunya. Lalu dia keluar dari kamar, "Maafkan aku ayah, aku akan keluar dari rumah ini, aku akan mencari pekerjaan," dia sebutkan, dan berusaha untuk membiayai perobatan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bruno berusaha mencari pekerjaan dan menghasilkan uang, dan dia tetap untuk rindu ibunya ini sembuh dari penyakitnya. Tetapi apa boleh buat, penyakit yang sudah parah ini tidak dapat lagi ditahan oleh ibu Bruno, dan ibu ini meninggal. Apa yang terjadi kepada Bruno? Dia merasa terpukul, dia merasa kehilangan segalanya ketika dia kehilangan ibunya. Dan bahkan dia berkata, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak peduli, mengapa engkau tinggalkan
kami dan mengapa engkau ambil ibuku? Aku tidak percaya kepadamu, kata Bruno. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah pemakaman daripada ibunya, maka Bruno mengambil satu sikap bahwa hidup ini harus diperjuangkan sendiri. Hidup ini tidak ada yang mengatur. Hidup ini saya yang mengatur dan saya suka melakukan apapun, itu hak saya. Lalu Bruno mulai dia bergabung dengan geng-geng yang kerap kali berkelahi, meminum minuman keras, berjudi, memakai narkoba, dan itulah keseharian yang dialami oleh Bruno. Hingga suatu ketika Bruno mengendarai sebuah mobil, maka dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba seseorang menyeberang dan dia tidak dapat memijak rem dengan kuat sehingga dia menabrak orang ini dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Bruno ditangkap polisi dan dia mendapatkan hukuman 6 bulan penjara. Saudara-saudaraku, ini adalah hal yang semakin membuat dia semakin berat pikirannya, membuat dia semakin gelap matanya. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Saudara-saudaraku, bukan hanya hal itu, dia juga bertemu dengan seorang ketua geng, dan ketua geng ini berpesan kepadanya, Bruno, bila mana engkau keluar nanti dari tempat ini, temuilah diriku, maka kita akan boleh bersama untuk melakukan banyak hal agar kau bisa menikmati dunia ini. Saudara-saudara, singkatnya bahwa kehidupan Bruno begitu brutal. Dia begitu jauh dari Tuhan, bahkan dia tidak pernah memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi kepadanya. Saudara-saudaraku, pada malam di mana dia mabuk, dia pulang mengendarai sebuah sepeda motor. Maka di tengah jalan dengan kecepatan yang tinggi, dari depan dia tidak melihat ada kendaraan yang juga dengan kecepatan yang tinggi, sehingga Bruno ditabrak oleh mobil ini dan dia terpelanting, hampir tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba dari depan cahaya yang sangat silau akan sampai kepada dirinya, lalu dia berseru, Tuhan, selamatkan aku, hanya Engkau tolongku. Tiba-tiba, saudara-saudari, seseorang entah siapa itu menarik dia ke pinggir jalan dan dia tidak tahu siapa itu. Maka dia diberikan kesempatan untuk masih selamat. Saudara-saudara, lewat pengalaman daripada Bruno yang tadinya dia tidak memiliki harapan, tetapi ketika dia berseru, maka seseorang entah siapa itu menarik dia sehingga dia selamat dan dia boleh dibawa ke rumah sakit. Mulai dari saat itu, Bruno kembali lagi mengingat kehidupannya, apa yang terjadi kepadanya, dan dia mulai meninggalkan semua hal-hal yang buruk dan dia mau Tuhan bersama dengan dia. Saudara-saudaraku, Bruno bertobat dan meninggalkan semua keburukan itu oleh karena kuat kuasa Tuhan yang berlaku pada dirinya. Saudara-saudara, hidup manusia dan apa yang kita lakukan, tidak ada yang bisa melarang kita. Kita bisa melakukan apa saja dalam hidup ini, dan kita mampu untuk melakukannya, dan tidak ada seorang pun yang mengendalikan kita, saudara-saudara. Bahkan setiap hari dalam kehidupan kita dan apa yang kita lihat, apa yang kita baca di koran, apa yang kita lihat di televisi, bahwa banyak orang yang mengabaikan perintah orang tua. Ada yang tidak berbaikan dengan kakak beradik, bahkan ada orang yang main hakim sendiri, bahkan banyak orang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, tidak memiliki identitas, melakukan aksi teror, melakukan tindak pidana, merusak fasilitas negara, dan mangkir dari tugas dan tanggung jawab. Setiap hari hal ini bisa dilakukan siapapun di kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudaraku, siapa yang mengendalikan kita? Saudara-saudara, kejahatan manusia
yang sangat mengerikan pun. Bahkan kita lihat, kita baca berita-berita, banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang begitu jahat dan mengerikan. Dan tidak ada orang atau siapapun yang bisa mengendalikan. Seorang yang bernama Jack Ripper membunuh 5 wanita dan memutilasi mayat mereka. Sungguh sangat mengerikan. Bagaimana seorang manusia dia membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, bahkan memotong-motong, dan dia tidak merasa itu sebuah pelanggaran dan kesalahan. Seorang yang bernama Harold Shipman, dia dikenal sebagai Dr. Death. Saudara-saudara, dia adalah seorang pembunuh berantai yang paling sadis. Dia menewaskan 218 pasien. Dan dia menjalankan praktek di London tahun 1972 sampai tahun 1998. Dan apa yang terjadi kepada dokter ini? Dia mati bunuh diri. Saudara-saudaraku, bagaimana dia tidak dapat dikendalikan dan mengendalikan dirinya? Yang lain bernama Ted Bundy. Dia adalah seorang penculik dan pembunuh berantai. Dan kebanyakan korbannya adalah wanita. Saudara-saudara, dia tidak peduli siapapun itu. Tetapi dia melihat ada wanita untuk ditangkap dan dibunuh, dia merasa puas. Dan dia dieksekusi mati pada tahun 1989. Saudara-saudaraku yang kekasih, siapa yang mengendalikan kita? Begitu banyak hal pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang, bahkan pribadi-pribadi. Dan mereka tidak merasa bahwa itu sebuah kesalahan. Dan mereka merasa itu bukan sebuah pelanggaran kepada hukum pemerintahan, bahkan kepada hukum Tuhan. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengendalian diri adalah sebuah kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk memiliki kehendak atau keinginan dalam mengatur tingkah laku diri sendiri, serta menekan atau melawan tingkah laku impulsif yang dapat memberikan dampak negatif dan mengarahkannya pada konsekuensi yang lebih baik atau positif. Saudara-saudara, apa maksud Yesus? Mengapa ada dosa yang tidak dapat diampuni? Yesus mengumumkan bahwa semua orang yang berdosa mendapatkan kesempatan selamat. Tetapi ia mengamarkan bahwa ada satu pengecualian yang mencemaskan pada tawaran Allah akan keampunan menyeluruh, yaitu dosa yang tidak dapat diampuni. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika menentang Roh Kudus, tidak akan diampuni. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah satu pribadi, bukan sebuah kekuatan yang tidak mempunyai pribadi. Perkataan yang mengatakan karena berkenan kepada Roh Kudus dan kepada kami. Kisah 15 ayat 28 menunjukkan bahwa umat percaya yang mula-mula itu menganggap Roh Kudus sebagai satu pribadi. Kristus juga berbicara mengenai dia sebagai satu pribadi yang jelas. Ia akan memuliakan aku, katanya, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Saudara-saudaraku, seorang muda yang bernama Nicholas Kili-Kili. Dia seorang anak yang bertumbuh di tengah keluarga yang memiliki disiplin yang keras. Dan dia terbiasa dengan hal-hal yang kasar dalam perkataan bahkan perbuatan. Dan dia dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang memiliki kebiasaan yang terjadi adalah kekerasan. Sehingga dia bertumbuh menjadi orang yang dewasa, maka dia juga menjadi karakter yang keras, karakter yang tidak berbelas kasihan. Bahkan dia kerap kali melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan dia tidak mempedulikan semua ini. Saudara-saudaraku, suatu waktu ketika Nicholas sudah dewasa dan dia bergabung
dengan kelompok-kelompok preman yang ada di Jakarta, termasuk kelompok Hercules, maka dia menjadi tangan kanan. Dia berbuat sesuka hatinya. Dia bisa melakukan apa saja tanpa dia gentar. Dan dia melakukan dengan sesuka hati. Dia tidak berpikir untuk apa yang dia lakukan dengan semua itu. Dia tidak mau ada seorang pun yang bisa mengekang dia atau menghalangi dia. Dan dia banyak melakukan teror-teror, bahkan korban yang menjadi sasaran daripada Nikolas. Saudara-saudara, yang lebih parah lagi, Nikolas seringkali mabuk, memakai narkoba, dan dia setiap malam bersenang-senang di diskotik. Hingga suatu saat, saudara-saudara, dia kebanyakan mengkonsumsi narkoba, dia mengalami overdosis. Saudara-saudaraku, ketika dia mengalami overdosis, tidak sadarkan diri, maka dia dilarikan ke rumah sakit. Di dalam perjalanan dia melihat secercah sinar yang mendekat kepadanya dan mengatakan, Nikolas, tinggalkanlah semua apa yang kau lakukan ini. Tuhan masih mencintaimu, Tuhan masih menyayangimu, Tuhan peduli kepadamu. Biarlah kiranya engkau meninggalkan semua ini. Tuhan masih memakai kamu untuk menjadi alatnya, membawa terang kebenaran kepada orang lain. Saudara-saudaraku, ketika di rumah sakit, maka dokter menangani dia, dan dia dengan cepat mengambil ditindakan oleh para dokter, dia dapat diselamatkan. Saudara-saudara, setelah dia sadar, maka dia mengingat kembali apa yang terjadi kepadanya. Dan mulai saat itu, ketika pendeta datang, maka dia berkata, pendeta, tolong doakan aku. Aku akan meninggalkan semua akan kejahatan dan keburukan ini. Aku masih percaya Tuhan menyayangiku, Tuhan mau memakai diriku. Sehingga Nikolas mengambil jurusan kependetaan, dan dia sudah melayani di Jakarta. Apakah pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia juga mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa tidak ada lagi arti hidup ini, bahkan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mengerikan, tetapi Roh Kudus akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Itu membuktikan dia peduli dan kita ini berharga di mata. Ia memberi kekuatan untuk menurut. Efesus 3:16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Saudara-saudaraku, yang berikut, ia tidak akan tinggal dalam hati yang dikeraskan. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Saudara-saudaraku, inilah pekerjaan Roh Kudus. Dia menginsafkan kita dari akan dosa dan pelanggaran kita. Dia mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita, memberi kita kekuatan, kesanggupan untuk meninggalkan keburukan-keburukan itu. Dan ingat, bila mana kita tidak mendengarkan dan tidak peduli, maka kita akan ditinggalkan. Ilustrasi pengalaman kehidupan saya. Saya mengambil jurusan teologi, dan ibu saya pernah berpesan bahwa kamu ada karena kami meminta kepada Tuhan supaya engkau hadir di dunia ini. Dan ibu saya berdoa, ketika kamu hadir di dunia ini, saya akan memberikan kembali engkau untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya mengambil jurusan kependetaan. Tetapi di dalam perjalanan untuk berkuliah ini, begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Terlalu banyak hal-hal yang harus saya hadapi, saudara-saudara. Hingga suatu saat ketika saya tingkat 3, saya merasa tidak sanggup lagi dengan semua apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya merasa saya tidak berguna, saya tidak layak, saya tidak memiliki kemampuan, bahkan saya begitu kecil
dan mungkin Tuhan tidak memakai saya. Itulah kesimpulan yang saya sampaikan. Maka tingkat 3 saya memutuskan untuk meninggalkan kampus dan saya akan pulang dan entah apa yang saya akan kerjakan nanti. Padahal sesungguhnya orang tua begitu bahagia, begitu sangat mendukung apapun yang menjadi kebutuhan saya. Mereka akan memenuhi semuanya. Tetapi pada saat itu teman-teman saya sudah tahu, bahkan beberapa dosen sudah tahu bahwa saya akan meninggalkan kampus. Saudara-saudara, ketika saya sudah mempersiapkan semua pakaian saya keluar dari asrama. Ada beberapa teman yang menyampaikan kepada saya sesuatu. Bila ini memang sudah menjadi keputusanmu, apa boleh buat? Yang lain katakan jangan pergi. Biarlah kita tetap di sini. Kita berusaha. Tetapi saya memutuskan untuk pergi, saudara-saudara. Entah apa yang membuat saya akan tetap bertekad bulat untuk tinggalkan kampus ini dan meninggalkan jurusan ini. Saya hanya memikirkan diri saya, memikirkan sikap dan tindak tanduk saya, lalu saya kecewa dengan diri saya, lalu saya akan korbankan semuanya. Mengorbankan perjuangan orang tua, mengorbankan pendidikan ini, semua biaya yang sudah dibuat kepada saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saya berjalan dan menuju gerbang untuk menunggu angkot, tiba-tiba seorang ibu memanggil saya. "Hei, kamu kemana?" Lalu ibu ini memanggil saya, lalu saya menoleh. "Bu, saya mau pulang, saya mau tinggalkan kampus ini." Saya bilang, "Saya tidak lagi pulang." "Oh jangan tinggalkan kampus ini. Ada apa denganmu? Kenapa yang lain membiarkan engkau pergi dari sini? Masih banyak orang yang peduli padamu. Mari kita bicara." Lalu kami berbincang-bincang dengan ibu ini. Diajak saya ke sebuah ruangan kelas. Lalu dia menceritakan pengalaman kehidupannya dan memberikan kekuatan kepada saya. Apapun yang terjadi, kelemahan-kelemahan yang kau miliki, Tuhan akan memberikan dan memampukan engkau untuk meninggalkan semua itu. Dan Tuhan akan memberikan kesempatan kepadamu. Jangan tinggalkan kampus ini. Tetaplah engkau fokus, berjuanglah. Ketika engkau mendengar suara yang lain, ketika engkau merasa kecil, ketika engkau merasa kecewa, itu adalah hal yang negatif. Hal yang disukai oleh setan. Tetapi biarlah engkau mendengarkan kata Roh Kudus. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan menginsafkan engkau. Dengarkan dia dan lakukan apa yang dikatakannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya berpelukan dengan ibu ini, saya menangis. Lalu saya pulang kembali ke asrama. Dan di kamar saya bergumul, saya menangis dan saya berdoa. Apakah saya pantas Tuhan? Dan jawabannya dalam hati saya, kamu pantas. Dan kau akan tetap di kampus ini. Dan kau tetap berkuliah. Dan kalau orang lain bisa lakukan, dan orang lain bisa tamat, orang lain berhasil, kamu juga bisa berhasil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat dan memberikan kekuatan, keinsafan kepada saya pribadi. Maka saya melanjutkan dan saya selesai dan saya bekerja dan melayani. Ada 5 langkah untuk melampaui batas kesabaran Roh Kudus. Yang pertama, mendukakan. Efesus 4 ayat 30 katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang kedua, memadamkan. 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan. Dan hal yang ketiga, menentang. Kisah para Rasul 7 ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersurat hati dan bertelinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Yang keempat, mengeraskan. Ibrani 3:13 katakan, nah tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dan langkah yang kelima, ditinggalkan. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku,
bila mana kita melampaui batas-batas ini, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita. Batas kesabaran Roh Kudus, Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengetuk berulang kali dan menunggu dengan sabar, tetapi kita mungkin saja menolak untuk membuka pintu. Amsal 28 ayat 9. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, duanya adalah kekejian. Kalau demikian, apakah dosa terhadap Roh Kudus? Karena kenyataannya tidak ada pertobatan lagi. Orang yang selalu menutup hatinya terhadap Roh Kudus telah dengan sengaja membinasakan kemampuannya untuk bertobat. Kesimpulan, saudara-saudara, Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang yang berdosa. Kesimpulannya, saudara-saudaraku, ketika kita tidak lagi mengizinkan Roh Kudus bekerja, oleh karena kita menentang dengan sengaja, maka kesadaran sudah tidak mungkin lagi. Demikian juga pertobatan, keampunan, damai, dan jaminan keinginan untuk berdamai dengan Allah akan hilang. Kita telah melampaui batas kekuatan kita sendiri untuk pekerjaan Roh Kudus. Ajakan kepada kita semua, marilah kita dengan menjaga dan memelihara hati, supaya selalu peka terhadap bujukan roh Allah dan waspada terhadap langkah dalam menolak secara sadar akan kehendak Allah yang sudah kita ketahui, dengan mengembangkan tabiat menurut dan mendengarkan akan kewajiban kita kepada Allah. Hidup kita ini seperti batu, bila mana kita mengeraskan hati dan tidak mau mendengar, maka kita tidak akan berguna dan akan dibuang. Tetapi bila mana kita mendengar dan melakukannya, meninggalkan keburukan itu, maka kita akan diberikan kesempatan. Jangan sampai dilewatkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan. Kami boleh menikmati waktu ini untuk dapat mendengarkan firman. Biarlah kiranya firman yang kami dengarkan akan menguatkan kami, akan membawa kami kepada pengharapan, di mana Tuhan akan memberikan selalu pengampunan kepada kami. Dan biarlah kami boleh mengambil pengampunan itu untuk membawa kehidupan kami hari demi hari, mempersiapkan kami untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.